Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 42984302. Kamu, bagaimana kamu masih bisa bergerak? Cristobal yang beratsa di alam Mahayana penuh dengan kejutan. Dia berusaha keras untuk meraih seruling tulang, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, seruling tulang itu tetap tidak bergerak. Dia, seorang biksu tingkat pertama yang bermartabat di alam Mahayana, tidak berdaya di depan biksu yang berada alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh. Kamu bajingan, kamu masih ingin mengendalikanku, apakah kamu berpikir terlalu indah? Dev berkata sambil tersenyum tipis. Kabut merah yang mengelilingi tubuh Dev menghilang seketika dan menghilang tanpa jejak. Sekarang dia memiliki kekuatan alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh, berurusan dengan biksu tingkat pertama di alam Mahayana hanyalah masalah beberapa gerakan. Jika Cristobal masih ingin mengontrol anunya, itu hanyalah angan-angan. Dengan sedikit tenaga, Dev mengambil seruling tulang itu langsung ke tangannya, lalu mengangkat kakinya dan menendangnya keluar. Boom! Pada jarak sedekat itu, Cristobal tidak sempat menghindar dan langsung ditendang. Jika Raja Iblis Awan Merah tidak menginginkan Cristobal mati perlahan, maka Dev akan menendangnya sampai mati hanya dengan tendangan ini. Saat Cristobal terbang terbalik, tubuhnya juga bergerak cepat, hingga sebelum tubuh Cristobal menyentuh tanah, tinju Dev datang lagi. Bang, bang, bang. Dev meninju dan menendang Cristobal, tetapi Cristobal tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seorang master di alam Mahayana dipukuli oleh seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi. Dia menangis seperti hantu dan melolong seperti serigala. Bisa jadi tontonan seperti ini hanya bisa disaksikan di film. Ketika beberapa murid Sekte Darah dan Tulang melihat ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu Cristobal. Setelah memukuli Cristobal, Dev kemudian meraih kerah baju Cristobal. Cristobal menundukkan kepalanya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Dia tidak lagi terlihat sombong seperti sebelumnya. Master Sekte Jiang dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata saat melihat pemandangan ini. Ini tidak lagi seperti pertarungan biksu alam Mahayana, melainkan seperti pertarungan dengan gangster. Faktanya, Cristobal tidak ingin dipukuli seperti ini, tapi dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Dev masih tidak akan membunuhnya, dan dia mungkin belum ingin membunuhnya. Jika tidak, dengan tendangan tadi, nyawa Cristobal mungkin tidak terjamin. Izinkan aku bertanya, dari mana kamu mendapatkan tulang abadi ini di tanganmu? Dev sambil memegang seruling tulang di tangannya, dia bertanya pada Cristobal. Aku mendapatkannya di Gunung Iblis Surgawi, kata Cristobal. Kalau begitu, apakah kamu masih memiliki tulang abadi di tanganmu? Dev terus bertanya. Tidak ada lagi. Sepotong tulang abadi diberikan kepada Kaisar Xiao, dan potongan tulang abadi lainnya dibuat olehku menjadi seruling tulang. Cristobal menjawab semua pertanyaan dan tidak berani melakukan trik apapun. Lalu tahukah kamu di mana ada tulang abadi lainnya? Dev lalu bertanya. Tidak, aku tidak tahu. Cristobal menggelengkan kepalanya, tetapi dari nada jawaban dan matanya, Dev tahu bahwa orang ini pasti berbohong. Namun, Dev tidak mengungkapnya, melainkan langsung menyuntikkan cahaya spiritual ke tubuh Cristobal. Kamu, apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhku? Cristobal bertanya dengan rasa takut. Bukan apa-apa, itu hanya pendeteksi kebohongan. Jika yang kamu katakan adalah kebohongan, itu akan sangat menyakitkan. Dev tersenyum tipis dan melepaskan Cristobal. Ketika Cristobal mendengar ini, dia tiba-tiba panik, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, jadi dia menghela nafas lega. Namun saat dia menghela nafas lega, dia tiba-tiba merasa tubuhnya seperti dicakar oleh 100 cakar, dan seluruh tubuhnya terus menyusut. Sepertinya kamu baru saja berbohong. Pikirkan sendiri akibatnya. Dev melihat Cristobal seperti itu, dia berkata dengan nada bercanda. Cristobal merasa sangat sakit, dan pembuluh darah di dahinya menonjol. Setelah mengertakkan gigi dan bertahan sejenak, Cristobal buru-buru berkata, aku tahu, masih ada beberapa potong tulang abadi di tangan kakak tertua dan kedua. Begitu Cristobal selesai berbicara, perasaan sakit itu langsung hilang. Setelah mendengarkan kata-kata Cristobal, Dev tidak melanjutkan bertanya. Beberapa hal hanya perlu ditanyakan oleh Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang, cara menghadapi orang ini selanjutnya terserah padamu. Dev memandang Master Sekte Jiang dan berkata.
Cristobal adalah adik dari Master Sekte Jiang, dan dia telah melukai begitu banyak murid Sekte Iblis Jiwa. Master Sekte Jiang seharusnya masih memiliki keputusan akhir tentang cara untuk menangani Cristobal. Master Sekte Jiang berjalan menuju Cristobal, dan setelah melihat ini, Cristobal buru-buru berlutut di tanah dan menangis dengan getir, "Saudaraku, tolong ampuni aku, ini semua yang diperintahkan oleh kakak laki-laki pertama dan kedua untuk aku lakukan. Di antara keempat murid, guru paling menyukaimu, dan aku yang paling tidak diakui. Kekuatanku juga yang terburuk, dan bakatku juga yang terburuk. Jika aku tidak mengandalkan penghisapan darah dan menggerogoti tulang untuk berlatih, aku tidak akan bisa mencapai ketinggian ini dalam hidupku. Kakak senior, aku tahu aku salah, tolong ampuni aku kali ini." Cristobal tampak menyesal dan menangis. Ketika Master Sekte Jiang memandang Cristobal seperti itu, ekspresinya menjadi sangat rumit, dan ada tatapan yang tak tertahankan di matanya. Tetapi ketika Master Sekte Jiang ragu-ragu, Cristobal tiba-tiba melontarkan tatapan tajam di matanya, dan kemudian seluruh tubuhnya membengkak seketika, dan energi spiritual dengan gila-gilaan berdampak pada meridian di seluruh tubuhnya. Orang ini sebenarnya ingin menghancurkan dirinya sendiri. Seorang biksu Mahayana tingkat pertama menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatannya mungkin akan membuat seluruh Sekte Iblis Jiwa menghilang. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Mata Dev menyusut, dia tidak menyangka Cristobal ini cukup berani dan berani meledakkan dirinya sendiri. Tampaknya saat dia berlutut dan memohon belas kasihan hanyalah ilusi. Master Sekte Jiang juga terkejut dan panik. Bagaimanapun, jika biksu alam Mahayana meledakkan dirinya sendiri, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Jika penghancuran diri berhasil, maka Sekte Iblis Jiwanya akan hancur sepenuhnya. Namun ketika Dev bergegas menuju Cristobal, dia melihat aliran cahaya tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Cristobal. Ternyata orang ini tidak akan meledakkan dirinya sendiri, melainkan jiwanya akan langsung meninggalkan tubuhnya, berniat meninggalkan tubuhnya dan mendapat kesempatan untuk kabur. Selama jiwa masih ada, ia dapat membentuk kembali tubuh. Bagaimanapun, dia adalah saudara seperguruan dengan Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang dapat membentuk kembali tubuhnya, dan Cristobal pasti tidak memiliki masalah. Terlebih lagi, masih ada kakak laki-laki pertama dan kakak laki-laki keduanya, selama dia bisa melarikan diri kembali. Setelah jiwa Cristobal meninggalkan tubuhnya, dia terbang dalam sekejap. Dan tubuh itu membengkak seperti bola, dan akhirnya mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Boom! Kekuatan penghancuran diri di alam Mahayana sangat besar, tetapi tanpa jiwa dan hanya penghancuran diri tubuh fisik, kekuatannya jauh lebih rendah. Pada saat penghancuran diri, Dev memasang perisai dan langsung memblokir dampak ledakan. Tapi saat ledakan mereda, sisa jiwa Cristobal telah menghilang. Sial, orang ini sangat berbahaya, aku benar-benar membiarkannya kabur. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Kemudian dia melihat murid-murid Sekte Darah dan Tulang yang tersisa. Dev memanfaatkan situasi ini dan membunuh murid-murid Sekte Darah dan Tulang ini secara langsung. Tuan Chen, ini semua kesalahanku. Keraguankulah yang memberi kesempatan pada Cristobal. Master Sekte Jiang berkata dengan sangat menyesal. Master Sekte Jiang, ini bukan salahmu. Tidak ada yang mengira orang ini bisa begitu licik. Sebaiknya kau mengatur murid-murid dari Sekte Iblis Jiwa, dan aku akan menyempurnakan beberapa ramuan untuk menyembuhkan luka mereka. Dev tidak menyalahkan Master Sekte Jiang. Cristobal lah yang bertanggung jawab. Prioritas utama sekarang adalah menyembuhkan banyak murid dari Sekte Iblis-Iblis Jiwa. Dev tidak punya banyak waktu untuk tinggal di sini, jadi dia harus cepat. Melihat ini, Master Sekte Jiang mengangguk dengan cepat, dan kemudian menenangkan semua murid yang terluka parah. Dev sedang merawat murid-murid Sekte Iblis Jiwa yang terluka dan membuat alkimia. Butuh 1 hari penuh bagi Dev untuk merawat semua murid Sekte Iblis Jiwa yang terluka. Selama mereka meminum obat tepat waktu, mereka akan sembuh dalam waktu singkat. Master Sekte Jiang, murid dari Sekte Iblis Jiwa semuanya akan baik-baik saja, mereka hanya perlu istirahat. Dev berkata kepada Master Sekte Jiang. Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, Sekte Iblis Jiwaku mungkin akan hancur. Master Sekte Jiang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Master Sekte Jiang, ini hanya sedikit usaha. Aku baru saja gagal membunuh Cristobal. Aku khawatir dia akan kembali merepotkanmu di masa depan, kata Dev. Setelah mendengar ini, Master Sekte Jiang tampak sedikit merenung, dan menghela nafas pelan. Aku tidak menyangka kakak senior dan kakak kedua akan bergabung dengan Cristobal.
Mereka melanggar sumpah mereka kepada guru. Saya juga minta maaf kepada guru. Lagi pula, aku juga tidak bisa menahan keinginan untuk mencapai dunia nyata. Master Sekte Jiang, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kalian empat bersaudara bisa saling bermusuhan? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, ceritanya panjang. Kita semua mengikuti guru yang sama sebelumnya. Guru kita juga merupakan iblis terkenal di dunia surga dan manusia. Sangat disayangkan ketika dia akhirnya dipromosikan ke alam abadi, dia terluka oleh kesengsaraan guntur dan gagal mengatasi kesengsaraan. Dia tidak punya pilihan selain menghilang dan mati. Tetapi sebelum kematiannya, guru memberitahu kita untuk tidak menggunakan keterampilan jahat yang kita pelajari untuk berlatih. Meskipun latihan menghisap darah dan menggerogoti tulang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi kita, metode latihan ini membuat fondasi tidak stabil. Semakin jauh kita melangkah, semakin besar peluangnya untuk tersesat. Kami semua berjanji kepada guru bahwa kami tidak akan pernah menggunakan keterampilan jahat untuk berlatih, tetapi kemudian Cristobal tidak menaati guru dan mendirikan sekte darah dan tulang. Dia terus menghisap darah manusia dan menggerogoti tulang manusia untuk berlatih, yang menyebabkan banyak biksu di Gunung Iblis Surgawi mengeluh. Aku tidak punya pilihan selain bersatu dengan para biksi lain untuk memburu Cristobal, tapi sayangnya dia melarikan diri ke dinasti Xiao di wilayah barat dan bersembunyi. Kali ini dia kembali untuk membalas dendam, tapi aku tidak pernah menyangka kakak pertama dan kakak kedua juga akan melanggar sumpah mereka dan menjadi orang yang sama dengan Cristobal. Master Sekte Jiang terlihat sangat tertekan. Terlihat bahwa dia sangat terkejut dan sedih atas apa yang telah dilakukan kakak pertama dan kakak keduanya. Master Sekte Jiang, setiap orang memiliki ambisinya masing-masing. Kita tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain ingin berlatih. Tapi tahukah kamu di mana kakak laki-laki pertama dan kakak laki-laki kedua kamu berada? Dev bertanya. Aku tidak begitu yakin, tapi mereka seharusnya tetap berada di tempat kami biasa berlatih bersama. Lagi pula, mereka paling akrab dengannya. Setelah Master Sekte Jiang selesai berbicara, dia melihat ke arah Dev dan bertanya, Tuan Chen, apakah kamu ingin menemukan mereka? Tidak sekarang. Aku akan ke kota Nanjing. Waktu yang disepakati dengan Quintus akan segera tiba. Saat aku selesai berurusan dengan Quintus, aku akan datang kembali ke Master Sekte Jiang dan membawaku mencari dua kakak laki-lakimu. Dev tidak punya waktu untuk pergi sekarang, dia masih harus bersaing dengan Quintus. Tidak masalah, Tuan Chen seharusnya mencari tulang abadi, kan? Master Sekte Jiang tahu bahwa Dev pasti sedang mencari tulang abadi. Ketika dia menangkap Cristobal, Dev terus bertanya tentang tulang abadi. Dev hanya mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Yakub, Dev mengikuti Yulian di pesawat roh dan meninggalkan Sekte Iblis Jiwa menuju kota Nanjing. Di hutan lebat di Gunung Iblis Surgawi. Ada sebidang tanah putih yang luas, namun ketika dilihat dari dekat, terlihat bahwa tanah putih itu bukanlah tanah, melainkan tulang belulang. Kawasan ini dikelilingi hutan lebat seluas puluhan mil. Aura jahat memenuhi area ini, dan tidak ada monster dalam jarak 100 mil dari area ini. Melihat ke bawah dari ketinggian, seseorang dapat melihat bahwa sebuah aula besar sebenarnya terbuat dari tulang-tulang yang ditumpuk tinggi, yang sangat menakutkan dan membuat bulu kuduk berdiri. Mengerikan. Disinilah letak sekte darah dan tulang. Sisa jiwa Cristobal bergegas ke sini dengan putus asa setelah melarikan diri. Kakak kedua, selamatkan aku, kakak kedua, selamatkan aku, Cristobal berteriak, dengan ketakutan dalam suaranya. Dari aula utama, seorang pria berjubah abu-abu dan membawa seutas tulang di dadanya keluar. Tulang putih di dada pria ini ternyata adalah kepala, yang terlihat sangat menakutkan. Orang ini adalah kakak kedua Cristobal, Rosten Tan. Orang ini berkali-kali lebih kejam dari Cristobal. Hanya saja ketika guru mereka belum mati, Rosten sangat pandai berpura-pura sehingga Master Sekte Jiang tidak percaya kakak laki-laki keduanya akan melakukan hal seperti itu. Adik laki-laki, apa yang terjadi? Mengapa hanya jiwamu saja yang tersisa? Di mana tubuh fisikmu? Bukankah aku memintamu untuk menghancurkan Sekte Iblis Jiwa milik adik ketiga? Kenapa menjadi seperti ini? Rosten memandang Cristobal dengan heran dan bertanya. Sambil berbicara, tengkorak di dada Rosten benar-benar memancarkan cahaya hijau redup. Kakak kedua, aku telah gagal. Semua orang yang aku bawa mati. Aku akhirnya meninggalkan tubuhku dan bisa melarikan diri. Cristobal berkata dengan ngeri. Cristobal gemetar saat memikirkan metode Dev untuk menghadapinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah adik laki-laki ketiga lebih kuat darimu? Bukankah seharusnya tidak begitu? Rosten tampak bingung.
Tidak, awalnya aku akan berhasil, tapi sayangnya ada seorang pemuda tak dikenal membantunya. Pemuda itu sangat kuat. Meskipun dia tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh, kekuatan ledakannya pasti tidak kalah dengan alam Mahayana tingkat kedua. Dan pemuda ini juga memiliki cambuk ajaib di tangannya dan token dari dinasti Xiao. Sungguh luar biasa, Cristobal menjelaskan. Token dari dinasti Xiao. Mungkinkah itu pangeran dari dinasti Xiao? Tapi aku belum pernah mendengar bahwa pangeran dari dinasti Xiao memiliki kekuatan seperti itu. Rosten sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, aku kenal dengan Pangeran Xiao. Pemuda ini jelas bukan Pangeran Xiao. Aku hanya tidak tahu apa hubungannya dia dengan dinasti Xiao sehingga dia miliki token dinasti Xiao di tangannya. Cristobal menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia telah tinggal di dinasti Xiao selama beberapa waktu dan mengenal pangeran dari dinasti Xiao. Lalu kenapa kamu tidak menggunakan seruling tulang untuk memanggil monster-monster untuk menghadapi sekte iblis jiwa? Seharusnya mudah untuk memanggil ratusan monster sesuka hatimu, kan? Rosten terus bertanya. Hei, jangan sebutkan itu. Aku menggunakan seruling tulang untuk memanggil monster. Sayangnya, anak laki-laki itu sebenarnya memiliki binatang suci dengan api. Meskipun binatang itu kecil, ia memiliki aura yang agung dan menakuti monster-monster itu. Seruling tulangku juga dirampas. Jika aku tidak pintar, aku pasti sudah hancur total sekarang. Cristobal berkata dengan rasa takut yang masih ada. Sungguh aneh. Aku belum pernah mendengar tentang pemuda sekuat itu di dunia surga dan manusia. Dia memiliki cambuk ajaib di tangannya. Binatang suci macam apa yang ada di sana? Dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ketujuh, tapi dia bisa meledak tidak kurang dari alam Mahayana tingkat kedua. Mengenai kekuatan miliknya, aku merasa apa yang kamu katakan agak tidak realistis. Rosten tidak mengerti, bagaimana bisa ada anak muda seperti itu di dunia surga dan manusia. Dinasti Xiao dianggap sebagai kekuatan besar di dunia surga dan manusia, dan dinasti Xiao memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, tidak ada satupun pangeran dari dinasti Xiao yang memiliki kemampuan seperti itu dunia. Kakak kedua, aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Jika aku berbohong, aku akan bersedia menderita 9 kesengsaraan guntur surgawi. Melihat Rosten tidak mempercayainya, Cristobal segera mengangkat tangannya dan bersumpah. Adik keempat, kamu tidak perlu bersumpah, aku hanya mengatakannya dengan santai. Pergilah dan bentuk kembali tubuhmu dulu. Aku masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Saat aku kembali setelah menyelesaikan semuanya, aku akan pergi bersamamu ke sekte iblis jiwa untuk meminta penjelasan. Jangan ganggu kakak senior tentang masalah ini. Dia sedang mundur. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke alam Mahayana tingkat ketiga. Ketika saatnya tiba, kakak senior akan merebut beberapa biksu di alam Mahayana untuk kita praktikkan. Rosten berkata pada Cristobal. Ketika Cristobal mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata, kakak senior akan menerobos ke alam Mahayana tingkat ketiga. Hebat, metode kultivasi yang diajarkan oleh guru sangat bagus. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Jika kita dapat menggunakan keterampilan para biksu di alam Mahayana, budidaya dengan darah dan tulang akan lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan kakak laki-laki kedua. Kamu masih ingin pergi ke sana secara langsung. Apakah kamu kenal Quintusmu yang belajar dari kakak laki-laki? Rosten bertanya. Tentu saja aku tahu. Dia adalah putra dari keluargamu, dan dia mengikuti kakak laki-laki kita untuk mempelajari keterampilan iblis. Keterampilan iblis inilah yang memungkinkan dia mencapai alam Mahayana di usia muda. Tapi bukankah dia sudah keluar dari pengasingannya? Kata Cristobal. Iya, dia sudah keluar, karena dia akan bersaing dengan seseorang. Ini akan menjadi pertarungan dalam beberapa hari ke depan. Kakak senior sedikit khawatir sebelum mengasingkan diri, jadi dia memintaku pergi ke kota Nanjing untuk melihat-lihat. Ngomong-ngomong, biarkan keluargamu mengirim beberapa biksu untuk kita. Jika bukan karena keterampilan iblis yang diajarkan oleh kakak laki-laki, bagaimana Quintus bisa berlatih begitu cepat? Kata Rosten. Sebenarnya ada orang yang ingin bersaing dengan tuan muda dari keluargamu. Sungguh mengejutkan. Apalagi Quintus sangat berbakat. Dia telah mencapai alam Mahayana tingkat pertama di usia muda. Sedikit anak muda yang menjadi lawannya. Cristobal tidak mengerti siapa yang begitu bodoh untuk bersaing dengan Quintus, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia memikirkan Dev. Cristobal juga berkata melanjutkan, tetapi anak laki-laki yang aku temui hari ini lebih kuat dari Quintus. Dia sangat kuat, tapi aku tidak tahu dia dari keluarga mana.
Melihat Cristobal seperti itu, Rosten hanya mengira dia ketakutan, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Adik keempat, cepat pergi dan istirahat, lalu biarkan seseorang membantumu membentuk kembali tubuhmu. Untungnya, kita punya iblis di tangan kami. Jadi tidak sulit untuk membentuk kembali jiwamu dengan tingkat kekuatanmu. Oke, kakak kedua, kamu harus berhati-hati, aku pergi dulu." Cristobal mengangguk, lalu berjalan ke aula utama, siap membentuk kembali tubuhnya. Dia tidak menyangka bahwa orang yang akan bersaing dengan Quintus adalah Dev, yang hampir membunuhnya hari ini. Tentu saja Rosten tidak tahu. Setelah Cristobal pergi, dia membawa 2 murid dan bergegas ke kota Nanjing. Saat ini, Dev bersama Yulian di pesawat dan perlahan mendarat di alun-alun kota Nanjing. Tepat setelah mendarat, seseorang dari Paviliun Wantong datang. Bagaimanapun, pesawat roh di tempat ini dikendalikan oleh Paviliun Wantong, dan sebagian besar dibawa oleh pesawat roh Paviliun Wantong. Ketika Dev turun dari pesawat, dia melihat orang yang datang ke arahnya ternyata adalah Master Paviliun Qian dari Paviliun Wantong di kota Nanjing. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Master Paviliun Qian, dengan diperkenalkannya Penatua Sun dari Paviliun Wantong, Dev berkenalan dengan Master Paviliun Qian. Melihat Dev turun dari pesawat, Master Paviliun Qian tertawa dan berkata, "Pikirku siapa yang bisa datang dengan pesawat. Ternyata itu adalah Tuan Chen. Baru-baru ini, pertarunganmu dengan Quintus, putra keluargamu, telah menyebar ke seluruh wilayah selatan. Banyak orang datang ke sini untuk melihat pertarungan kalian berdua. Kami, Paviliun Wantong, juga mendapat manfaat dari Tuan Chen, dan kami telah menghasilkan sejumlah besar uang lagi." Setelah mendengar ini, Dev hanya tersenyum tipis. Dia tahu bahwa berita ini pasti sengaja disebarkan oleh Paviliun Wantong untuk menarik orang dan menghasilkan uang. Tapi ini juga sifat pebisnis. Paviliun Wantong mengandalkan informasi untuk menghasilkan uang. Master Paviliun Qian, aku ingin bertanya, apakah ada permainan judi untuk pertarungan ini? Dev bertanya. Kali ini, kami, Paviliun Wantong, adalah bandarnya sendiri. Apakah Tuan Chen sendiri juga ingin bertaruh? Paviliun Master Qian bertanya. Bersambung.